Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pagi, Bu. Ana bi khair, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu ya untuk salam pembukaannya. Kaifa hakka? Alhamdulillah. Luar Biasa. Gambarnya cantik banget, Bu Guru. Bagaimana? Bagaimana? Suaranya sudah jelas? Sudah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Dipimpin ketua kelasnya. Ya, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Ya, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa, yuk dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa Muhammadin nabiyan wa rasulan Rabbi Amin. Terima kasih. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa belajar kembali dengan semangat yang sangat ini kita akan belajar tentang sikap positif dari Sunan Derajat. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang biografi, sekarang kita melanjutkan belajar tentang sikap positif dalam hidup Sunan Derajat. Dalam pembelajaran sikap positif Sunan Derajat, ada tujuan pembelajaran nanti. Apa saja tujuan pembelajaran ketika anak-anak sudah mempelajari bab ini? Yaitu setelah kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan diskusi, nanti anak-anak bisa menelaah, kemudian bisa menyelesaikan masalah, mengulangi dari sikap positif dalam sehari-hari. Siap ya, Nana? Siap, Bu Guru. Untuk kegiatan yang pertama, nanti anak mengamati dan ayat yang tulis yang guru sampaikan tentang sikap positif. Nanti yaitu itu selalu peduli dengan fakir miskin. Jadi masa perhatian kemudian menyampaikan dakwahnya kemudian solidaritas sosial dan gotong royong. Yang kedua, sikap berderajat yaitu bahwa mengajarkan agama Islam dengan media seni, ada memberikan gamelan, kemudian menciptakan tembang,
sehingga membuat masyarakat menjadi tenang. Ya, berdakwah dengan arif dan bijaksana. Pada itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai. Bagaimana sudah Sunan Derajat? Derajat. Ayo. Apa belum? Suaranya tidak jelas, Bu Guru. Suaranya tidak jelas, Bu Guru. Putus-putus dulu. Putus-putus. Oh iya, sekarang sudah jelas belum? Suaranya sudah jelas belum? Ada sedikit putus-putus. Sedikit putus-putus, Bu. Sedikit putus-putus ya. Iya. Mungkin kan Iya, jelas kadang enggak. ini agak sulit. Suaranya putus-putus dan tidak dengan jelas. Ya, mohon maaf sinyal di sini kurang begitu mendukung. Bagaimana dengan materi tadi yang sudah Bu Guru sampaikan? Kira-kira anak-anak sudah paham belum? Belum, Bu Guru. Belum, tentang sikap positif yang ada pada Sunan Derajat. Nah, kita mengamati dan membaca lagi materi tentang sikap Sunan Derajat. Kira-kira menurut Mbak Atin, apa saja itu sikap positif Sunan Derajat? Yang saya baca, sikap positifnya ada 3, Bu. Boleh saya sebutkan ya? Yang pertama, Bu, itu merakyat dan peduli sama fakir miskin. Ya, Yang kedua, kemudian itu menjadi seniman yang mendidik, Bu. ya bagus, Yang pinter, apa ketiga, lagi? iya yang ketiga ini berdakwah dengan arif dan bijaksana. Iya bagus. Nah, setelah kalian memahami, Bu Guru ada tugas untuk kalian. Nanti kalian mendiskusikan bersama teman kelompok kalian. Nanti ada 2 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan saya beri lembaran untuk mendiskusikan dan hasil diskusi nanti disampaikan di depan kelas, dipresentasikan dan disimpulkan hasil diskusi di depan kelas. Bentar ya. Guru izin kemana nih? Halo? Bentar ya, nunggu sinyal dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Emangnya sinyalnya kemana, Bu? Kok harus ditunggu, Bu? Sinyalnya ini lari-lari. Kadang naik di atas sawit, mungkin kadang ya di kebun karet. Jadinya kemana-mana sinyalnya. Nggak bisa Susah ya, dipegang. Bu? Dicari susah dong. Sinyalnya agak susah anak-anak. Anak-anak harus sabar dulu ya. Iya, Bu. Ya. Seperti sifatnya Nabi Muhammad.
Belum. Belum. Ini ya. Karena ini ada kendala sinyal, jadi ini sebenarnya ada gambar yang saya mau Bu Guru presentasikan kepada kalian. Yang pertama itu gambar tentang Itu ibu sih melahirkan soalnya bunya. Tolong ibu diteleponkan jenengan Pak. Belum dijemput kok. Oke. Mbak. Bapak kemana? Ke pasar apa di rumah? Ke pasar Mama? Sendirian? Bu, nggak nyambung. anak-anak. Ini ada gambar tentang yang pertama itu ketika kita melihat pengemis di jalan, kita memberikan sedikit rezeki kepada mereka. Coba kelompoknya Mas Jailani itu bila dikaitkan dengan sikap positif, menurut kelompok Mas Jailani bagaimana? Kita memberi sedikit rezeki kepada pengemis waktu di jalan. Bila dikaitkan dengan silakan presentasikan dari kelompoknya Jailani sama kelompoknya Mbak Lutfi. Jadi saya bagi dua kelompok ya, nanti dipresentasikan, kemudian disimpulkan di depan kelas. Yang hasilnya tepat nanti saya kasih permen kelompoknya. Bu Guru nggak ngasih uang, ngasihnya permen ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Ini permen. Kelompoknya siapa? Permennya permen KIS. Ngomongin ngomong Bu, saya kelompoknya siapa? Pada anak-anak. Ini. Coba kelompoknya Mas Jalan. Pengemis sedang duduk di jalanan. Oh iya. Terus bagaimana sikap kalian kemudian dikaitkan dengan sikap positif Sunan Derajat? Gambar itu bisa dikaitkan dengan sikap positif Sunan Derajat. Apa Mas Jelani? Bisa gila. Nunggu Bu pulangan nanti. Usul Mama atau Bapak. Nggak apa-apa. Lagi. Yang kedua kelompoknya Mbak Lutfi. Ini gambar apa Mbak Lutfi? Nggak jelas Bu Guru. Kurang ya. Ini gambar gamelan, yaitu alat tradisional yang dipakai Sunan Derajat dalam menyebarkan agama di Indonesia. Gambar yang pertama ini benar, tadi kelompoknya Mas Jailani, bahwa ketika ada pengemis di jalan kita harus memberikan sedikit rezeki kita kepada tolong menolong. Dari kedua gambar ini berkaitan dengan sikap positif yang
ada pada diri Sunan Derajat, yaitu yang pertama kita harus peduli terhadap fakir miskin, yang kedua baik dengan seni. Kemudian selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menyimpulkan. Iya, terima kasih. Setelah anak-anak mendiskusikan, nanti Bu Guru memberi LKPD, lembar kerja peserta didik. Tiap satu siswa 1 lembar ya anak-anak. Nanti dikerjakan dengan mandiri. Harus percaya diri. Tidak boleh contekan. Kalau yang contek punyanya, Mbak Atin tidak boleh nyontek punyanya Mas Maskur. Nanti Iya, Bu. kalau nyontek nilainya saya kurangi. Ampun, iya Bu. Saya permen lagi. Ngasih permen lagi Bu Guru ya. Sudah siap mengerjakan tugas mandirinya anak-anak? Sudah Bu. Nah, ada berapa soal lembaran yang sudah Bu Guru bagi? 5. Ada 5 soal. Silakan kerjakan dengan mandiri. Kalau sudah selesai mengerjakan, bisa dibawa ke depan. Nanti akan Bu Guru bernilai. Anak-anak sudah mengerjakan soal tadi. Ada anak-anak apa yang belum paham tidak ya? Tentang sifat positif Sunan Derajat. Iya. Jadi karena bersama-sama bahwa dalam menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Dalam mengelola dan menyebarkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Derajat memiliki positif yang patut kita pelajari. Yang pertama, menghayat dan peduli pada fakir miskin. Kemudian yang kedua, Sunan Derajat merupakan seniman yang mendidik dalam meskipun menyampaikan dengan situ terdapat akhlak-akhlak yang digunakan. Mohon maaf Bu, soalnya kurang jelas. Kurang jelas Bu, mohon maaf nih. Mohon maaf juga. Saya ini sifat positif yang patut dipelajari. Yang pertama, menghayat dan peduli pada fakir miskin. Yang kedua, iman yang mendidik. Yang ketiga, Sunan Derajat berdakwah dengan arif dan bijaksana. Jadi kalau dikaitkan dengan peristiwa sekarang ini ya, para saudara kita yang ada di ujian itu tetap musibah apa anak yang terjadi di Cianjur? Itu Bu, gempa bumi Bu. Iya, gempa bumi. Ketika kita melihat saudara kita yang kena musibah, bagaimana sikap kita? Turut membantu Bu, turut membantu. Prihatin. Membantu Salin. baik dengan harta, dengan doa Bu. Terus uang ya, Iya Bu. membantu bisa dengan Harta benda. kalau punya baju yang tidak dipakai bisa disumbangkan. Kemudian kalau tidak
bisa membantu dari segi material, kita juga bisa membantu dengan doa. Nah, Ya, saya saudara juga beri keselamatan dan kesehatan. Begitu kan kita semua sebetulnya kita jauhkan dari itu tidak. Sudah paham materi hari ini tentang sikap positif Sunan udah Derajat? Bu. Ya, Bu. Bila kalau sudah, kita lanjutkan minggu depan untuk materi selanjutnya. Hari ini kita selesai sampai ini. Kita sebelum berdoa kita menyanyikan ilalika Sampai berjumpa pulang tun sampai berjumpa pulang insya Allah. buat apa susah, buat apa Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah itu tak ada gunanya. Sebelum kita tutup, Bu Guru ada tugas di rumah. Yang kerjakan di rumah, kalian mencatat apa yang kalian lakukan hari-hari yang berkaitan dengan sikap positif dari Sunan Derajat. Bisa kemudian sekarang kita tutup dengan doa dipimpin dari salah satu ketua pemimpin belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tadihi farduduhu ilayya inda hajati wala tunsinin ya rabbal alamin. Ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Binti. Pokoknya Binti Dok yang sudah tidak perlu susah-susah tadi ya. Betapa susah ya. Bikin nggak susah aja. Baik. Selanjutnya karena Bu Kamalia belum bergabung, maka Bu Husnul. Silakan Bu Husnul. Bu Husnul, tuing-tuing, Bu Husnul. Halo Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Mas Fuad, ayo dipimpin doa. Ya Bu Guru, marilah kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Babil Islam Medina. Rabbi selanjutnya kita baca Pancasila dulu ya. Ya, Bu Binti ya, Mbak Binti dipimpin membaca Pancasila. Mbak Binti mana ya?
Pancasila. Ya, Pancasila. Hafalkan ya. Sudah pintar ya, bunyi. Kita aja Bu Husnul. Yo. Pancasila. Dituliskan ya. Iya, Bu. Pancasila. Tuhan yang Satu. Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Guru akan mengabsen kehadiran siswa ya. Yang pertama, Lutfi ada hadir, Hadiro, Hadirah, guru, hadirah. Mariatun, Marlihatin, Bu. Hadirah, Bu. ya, Mbak Laila, Mas Nuruddin, ya, Mbak Kamalia berangkat hari ini, Mbak Kamalia. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa ya? Ada yang tahu sakit atau bagaimana ya? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Barangkali ada yang sakit ya. Kalau ada yang sakit, kalau nggak berangkat, mohon izin ya. Karena ini Bu Kamalia belum Iya. izin, jadi nggak tahu. Kalau misalkan sakit, harus diberikan surat ya, atau WA Bu Guru ya. Ya, Bu. Yang sakit gitu nggak bisa berangkat. Itu adalah arti pentingnya kesehatan ya. Yang namanya kesehatan harus benar-benar dijaga. Entah itu pusing, entah itu diare atau lainnya, itu harus dijaga ya. Dari pola makan, terus apapun yang dikonsumsi harus baik ya, biar kesehatan selalu dijaga. Ini lagi pilih berangkat, Bu Guru. Sebelum pelajaran, mari kita cek kebersihan dulu ya. Barangkali Ya, Bu. ada sampah atau kotoran yang ada di sekitarmu. Sekarang dicek dulu ya. Ya. Cek kebersihannya. Ya, guru, bersih. Ya. Udah, Bu. Ya. Ya. Sekarang guru mau mengadakan ice breaking ya. Disimak bareng-bareng ya. Ini Ya, Bu. guru mau kasih tahu yang namanya tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk sore. Dan tepuk malam. Oh iya. Waktu itu ada 4 ya. Pagi, siang, sore, dan malam. Kalau tepuk pagi, tepuknya cuma 1 kali. Kalau tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore, 3 kali. Kalau malam, nah tempat istirahat ya, jadi tidak ada suaranya. Yo, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Pagi, siang, pagi. Ya, kalau siang 2 kali ya. Kalau pagi 1 kali. Malam. Tepuk malam. Terima kasih. Ini adalah salah satu cara kita agar bisa berkonsentrasi ya. Ini bisa untuk mengecek apakah kalian sudah konsentrasi atau belum. Oh ya, masih ingat nggak pelajaran yang lalu tentang Sunan Giri? Ya, masih ingat Sunan Giri? Ada yang masih ingat pelajaran Sunan Giri? Oh ya, maksudnya pelajaran yang kemarin Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, masih ingat ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya, Bu Guru akan mengadakan pertanyaan ya untuk mengetes sejauh mana kalian sudah bisa
mencerna atau memahami pelajaran yang akan datang, yang akan Bu Guru sampaikan ya. Bu Guru hari ini kita belajar tentang Sunan Ampel. Kalau kalian sudah pernah ziarah, pasti tahu yang namanya Sunan Ampel ya. Sunan Ampel itu adalah nama aslinya Sunan Derajat ya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang peran Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam. Ada yang masih ingat nama asli Sunan Ampel? Mbak Marliati, Iya, Bu. masih ingat Masih ingat. nama asli siapa ya? Raden Ahmad bukan ya, Bu? Oh iya, terima kasih masih ingat. Setiap malam belajar ya Mbak Marliaten ya. Iya, kalau nggak belajar dimarahin Mama, Bu. Iya, betul. Setiap hari harus belajar ya. Ya, Bu. Belajar. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan indikator KD dan indikator pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, KD-nya itu menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam. Mengorganisasi kembali peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Indikatornya itu mengkategorikan peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, menentukan peran Sunan Ampel dalam perkembangan Indonesia. Ya, jadi sudah jelas ya tujuannya adalah menentukan peran Sunan Ampel dan mengkategorikan peran Sunan Ampel dalam perkembangan Indonesia. Oh ya, hari ini ada diskusi ya. Guru punya permen, nanti ambil permennya satu-satu. Permennya ada yang warna putih, ada yang warna hijau, dan ada yang warna merah. Dibagi 3 kelompok ya, silakan diambil. Ya, sekarang sudah terbentuk ya kelompoknya. Hari ini pelajarannya adalah peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Guru punya brosur ya, brosur dan ada video. Ini brosurnya Bu Guru bagi. Nanti kalian baca bareng-bareng satu kelompok, didiskusikan sambil melihat video yang Bu Guru tayangkan ya. Iya, Bu. Berikut videonya. Terus nanti apa? Nanti Pak. Aku dok, aku tak. Pak. Ya udah dia satu silahkan aja. Pak, aku bisa. Maaf. Oh iya, Bu Guru mau minta tolong boleh? Ini mau berbagi layar, tapi malah videonya nggak bisa terekam ya. Ada yang bisa bantu? Tapi sudah merekam, Bu Guru. Tapi ternyata kalau berbagi layar ternyata putus. Bagaimana ya? Ada yang bisa bantu?
benar ya. Ini kalau berbagi layar kenapa putus ya? Kalau berbagi layar nggak bisa terekam, kenapa ya? Ada yang tahu? Ada yang sudah merekam? Nggak tahu Bu Guru tadi. Mbak Marli Hatun bisa merekam videonya Bu Guru? Rekam layar? Ini soalnya terputus loh. Bu, Kalau mau berbagi ini jenengan berbagi layar aja, Po. Ini sudah direkam. Oh, sudah direkam ya? Oke, ini soalnya terputus. Iya, Kalau Bu. berbagi layar nggak bisa direkam. Iya, kok. jenengan berbagi layar aja, Bu. Bisa berbagi layar ya? Mbak, kamu nggak pulang sama siapa? Kan rumah deket sama Safa. Apa ada yang bisa bantu Bu Guru? Di channelnya Bu Guru ada video pembelajaran. Ada yang bisa bantu? Channel kemarin ada yang tulisannya YouTube, kok ini nggak ada ya? Sebelah mana ya? Itu emang kebetulan bapaknya pasar. Mbak, di rumahmu ada saudara atau mama yang enggak ada saudaramu enggak enggak ada. Mama toh. Kok kesempatan itu
baca WA kok sih? Ibu ngerti nggak ibu pulang jam 9? Ora, kan buka WA apa, Om? Ampun ya. Buka WA. Ini nggak bisa ditampilkan ya, Mas ya. Bentar ya, ditunggu. Ya, nggak apa-apa, Bu Guru. Ya, sambil nunggu, Bu Guru mau menjelaskan tentang peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ada 3 peran penting. Ada 3 peran penting yang utama Sunan Ampel, yaitu yang pertama adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ini seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sambil menunggu videonya jadi, mohon maaf ya, Bu Guru jelasin dulu ya. Terus, ya. Woi, Bu, mau ke belakang lah. Ya. Bu, Ya, izin ke belakang, nggak tahan. monggo, hati-hati ya, Mbak Kulungu. Yang kedua adalah melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Dan yang ketiga adalah membangun pondok pesantren, masjid dan pondok pesantren. Bu Guru jelasin satu-satu ya. Iya, Bu. Oh iya, masih ingat tadi yang Bu Guru ucapkan? Ada 3 peran penting. Yang pertama apa ya? Yang pertama membentuk jaringan kekerabatan, Bu, dalam menyebarkan agama Islam. Iya, bagus. Mbak Marlihatun, pinter. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua apa ya? Yang ketiga adalah membangun pesantren, masjid dan pondok pesantren. Ya. Terus Yang terakhir, Bu, Ibu jelasin satu-satu. Yang pertama adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Yang pertama adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah adalah yang paling pertama itu adalah menjalin kekerabatan. Kekerabatan di sini adalah menjalin pernikahan dengan orang-orang dalam Majapahit ya. Yang di sini, yang pertama adalah Raden Rahmat menikahkan Raden Usain dengan Putri Arya Baribin. Yang kedua, Syekh Waliul Islam menikah dengan Putri Retno. Dan yang ketiga adalah Syekh Maulana Garib dinikahkan dengan Niken Sundari. Itu adalah orang-orang dalam. Kalau sudah tahu orang dalam, kalau sudah mengenal dan menjadi kekeluargaan, itu lebih mudah dalam menyampaikan agama Islam ya, daripada juga atau jauh dari kekerabatan. Terus yang kedua itu adalah melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Dulu sebelum ada Sunan Ampel, ada upacara yang namanya upacara srada. Upacara srada itu adalah upacara kematian. Setelah umur 12 tahun dari kematian ya, di situ ada upacara-upacara yang tidak bernilai keislaman.
Akan tetapi setelah Sunan Ampel hadir, beliau langsung mengajarkan atau memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam upacara tersebut. Yang tadinya cuma kayak gitu terus dirubah menjadi bernilai keislaman. Ada doa-doanya, ada zikir, ada kendurennya. Kenduren itu berbagi makanan ya. Pernah kenduren enggak ini bapak-bapak, ini mamas-mamas? Pernah ikut menggantikan kenduren ayahnya enggak? Belum. Pernah Bu Guru. Ya, di situ biasanya ada tahlilnya ya, ada baca Yasin ya. Biasanya kalau sekarang yang namanya kenduren itu dilakukan di hari ketiga atau ke-7 atau ke-40 atau ke-100 dan yang terakhir biasanya sampai 1000. Sudah 1000 hari biasanya sudah selesai ya. Sudah tidak ada lagi istilahnya bukan upacara tetapi selamatan ya, namanya selamatan. Terus selanjutnya ada membangun masjid dan pondok pesantren. Ini peran yang ketiga. Membangun masjid dan pondok pesantren. Coba Bu Guru mau tanya, biasanya masjid itu untuk tempat apa ya? Bayang Bu Guru. Sembayang, betul Mas Nuruddin, pinter. Biasanya masjid itu untuk beribadah. Tapi ada juga yang untuk menuntut ilmu ya. Terus selanjutnya di sini ada membangun pondok pesantren. Pondok pesantren adalah tempat untuk menyebar agama Islam dan tasawuf ya. Terus kemudian banyak murid-muridnya yang netes apa sih ya? Maksudnya bisa menjadi Pak Kiai lagi gitu ya. Yang berhasil. Assalamualaikum Bu Guru. Ya, berhasil, betul. Terus ada lagi nih, ada falsafah yang terkenal dari Sunan Ampel. Falsafah yang terkenal yaitu Molimo. Ada yang sudah pernah dengar? Minum Bu, maling. Ya, Molimo itu adalah 5M. 5M. Yang pertama, M pertama adalah moh main. Moh main di sini adalah tidak boleh atau dilarang judi ya, tidak boleh judi atau selain judi sama aja dengan gento atau beli lotre di warung ya. Kalau kalian lagi jajan nggak boleh beli lotre ya. Terus ada lagi mesin capit, itu sama aja dengan judi ya. Siapa yang sudah pernah main mesin capit? Boneka capit? Belum pernah. Iya, itu ya. Di MUI sudah dilarang itu ya, permainan itu sama aja dengan judi ya. Yang kedua adalah moh ngombe. Moh ngombe adalah dilarang mabuk. Kalau orang bilang mabuk pasti pikirannya mainan, tayangan ya, ini bang pikirannya ya. Terus yang ketiga adalah moh maling. Moh maling adalah dilarang maling. Dilarang maling. Mengambil barang orang lain. Tidak boleh mengambil atau mencuri hak orang lain. Misalkan nih punya temennya lagi sangunya sedikit, malah diambil, kan kasihan ya. Sangunya cuma 2.000 malah diambil, nggak boleh ya. Itu perilaku yang tidak boleh ditiru. Ya. Terus yang keempat adalah moh madat atau menghisap candu. Ganja. Nih kalau sudah kecanduan biasanya susah untuk berhenti ya. Itu adalah candu. Terus yang
kelima adalah Muhammadun. Muhammadun adalah berzina. Nah, itu apa sih ya? Zina itu adalah melakukan hubungan hubungan laki-laki dan perempuan seperti suami istri. Tapi bukan suami istri ya, itu namanya zina, tidak boleh dilakukan ya. Itu dilarang. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau tanya? Tanya ya, nanti temennya boleh jawab ya. Yuk, siapa yang mau tanya? Saya Bu. Ya, gimana? Bu, berarti Sunan Ampel itu menyebarkan Islam itu meliputi wilayah mana aja, Bu? Oh iya, dalam buku ini yang Bu Guru baca itu baru dari Majapahit. Oh, dari Majapahit ya, Bu, berarti ya. Ya, atau ada jawaban yang lain yang lebih relevan buat teman-temannya, ada yang sudah tahu, yang sudah baca di buku lain mungkin? Mas Delani atau Mas Fuad mungkin sudah tahu. Gak apa-apa ya, kan Bu Guru pengetahuannya baru sedikit. Teman-teman boleh ya baca di Google, di buku lain atau di YouTube, itu juga untuk belajar nggak ya? Belajar itu tidak harus di kelas, tetapi boleh online ya. Iya, Bu Guru, siap. Cuma kalau belajar di Google, di rumah pun tidak ada sinyal, Bu Guru. Sinyalnya Sinyalnya susah ya. Ya, kalau Iya. sinyalnya susah, harus menunggu ya. Iya, ada beberapa sinyal yang emang kayak gitu ya. Susah. Kalau di daerah pelosok biasanya agak susah. Tetapi kalau sudah punya buku, itu aman ya. Punya buku, dibaca-baca, nanti kalau pas lagi sinyalnya bagus, boleh membaca atau googling, searching di Google ya. Oh ya, Bu Guru punya gambar nih. Nih, di sini ada gambar Sunan Ampel. Ya, ada gambar Sunan Ampel. Ini adalah masjid yang tadi Bu Guru jelasin. Ini adalah masjid yang dibikin atau dibangun oleh Sunan Ampel. Terus kemudian di sini ada pondok pesantrennya ya. Ini gambar pondok pesantren. Terus kemudian ada ini ada upacara sraga ya, yang tadi Bu Guru jelasin tadi ya. Upacara sraga. Terus ada lagi, ini ada gambar Kerajaan Majapahit. Maaf ya, Bu Guru nggak bisa berbagi layar, soalnya ada terkendala ya. Ya, untuk selanjutnya setelah Bu Guru jelasin, Bu Guru mau ngasih lembar LKPD, lembar untuk dijawab per kelompok ya. Ini untuk kelompok, ada 5 soal ya. Oh ya, ini ya, nanti dijawab per kelompok. Kalau sudah nanti dipresentasikan ya. Jawabannya bareng sama kelompoknya ya. Ini kan kelompok. Sudah dikerjakan semua kelompok. Iya. Iya, Bu. LKPD-nya. Sudah, Bu. Ya, Ya, Bu. terima kasih. Jawabannya dikumpulkan ya, nanti perwakilan maju satu-satu ya di depan. Terus kemudian ini seperti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Ya, Bu Guru sudah baca jawaban kalian. Untuk yang pertama, itu jawabannya kelompoknya Marliatun sudah betul ya. 100. Ya, makasih Bu. Oh iya, ini kelompoknya. Ya, kelompoknya Mas Fuad juga ya 100 nih. Alhamdulillah banyak yang sudah paham ya materi yang Bu Guru sampaikan. Terus kelompoknya Mbak Binti juga iya, ternyata pinter-pinter anaknya Bu Guru ya. Terima kasih, selalu belajar setiap malam ya. Boleh belajar sendiri atau sama orang tua, boleh didampingi. Iya Bu Guru. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Bil, kamu nggak terganggu? Untuk selanjutnya kesimpulannya ya, untuk hari ini kita belajar tentang peran Sunan Ampel yang ada 3 tadi ya, yang masih ingat ayo bunyi. Apa saja ya? Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam. Ya, bagus. Ya. Terus pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah kita tidak boleh itu ya yang perilaku yang tidak contoh yang cuin atau tidak boleh Berzina. minuman gitu ya, tidak boleh yang 5 Ya, Bu Guru. tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh dicontoh. Itu adalah perbuatan yang kurang baik. Ya. Dari Bu Guru Baik, ya. baik. Guru tutup dulu ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Husnul Khotimah. Nah, yang Khotimah ini karena Khotimah berarti bisa gabung. Kamalia nanti untuk ini Bu Kamalia udah bisa gabung belum? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah bisa gabung, saya persilakan Bu Kamalia, monggo Ibu mengajar Ibu. Siapa saja? Mana Ibu? Besok saja. Oh gitu, besok saja. Baik. Ya, kalau begitu besok itu 6 orang ya. Ya. Ya, sudah nggak apa-apa. Atau ada yang sudah siap hari ini yang nggak apa-apa Pak. Oke, ya, atau ada yang sudah siap. Katanya tadi Bu Lutfi siap. Oh iya, Bu Lutfi. Kan kalau sudah presentasi udah tenang, Bu. Ya, silakan lebih cepat lebih Pokoknya baik. yang penting sudah mengajar gitu. Lebih cepat lebih bagus. Tuh, kata Bu Siti. Sudah siap. Apa Bu Lela? Yang sudah siap siapa ini kira-kira? Bu Lela siap, Bu Lela? Kan, mumpung masih dosen belum sibuk ini. Nanti Jadi mumpung belum sibuk kan dosen. gimana Bapak Ibu, ada yang ini Bapak Ibu? Kalau tidak, Kang Nurudin mau ngajar sekarang, Kang Nurudin? Oh, Kang Nurudin nggak nyaut juga, kasihan.